Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Yunita Lubis dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6B. Di video ini saya akan menjelaskan 5 metode analisis investasi konvensional. Metode yang pertama adalah metode payback period, di mana metode ini adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi dari arus kas atau cash flow bersih setiap tahunan. Rumusnya, jika arus kas tiap tahun sama, payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan cash inflow tahunan. Jika arus kas tidak sama, maka gunakan penjumlahan bertahap arus kas sampai modal kembali. Kelebihan dari metode ini sangat sederhana dan mudah dipahami, kemudian berguna untuk mengevaluasi risiko likuiditas. Adapun kekurangannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang atau tidak memperhitungkan time value of money, tidak memperhitungkan arus kas setelah periode payback. Metode yang kedua adalah accounting rate of return atau disingkat dengan ARR. ARR mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan data akuntansi laba bersih atau bukan arus kas. Rumus dari ARR ini adalah rata-rata laba bersih tahunan dibagi dengan investasi awal dikali 100%. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah diperoleh karena berbasis laporan keuangan akuntansi dan cocok untuk laporan internal. Adapun kekurangan dari metode ini adalah mengabaikan arus kas, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, dan juga rentan manipulasi karena tergantung perhitungan akuntansi. Metode ketiga yaitu discounted cash flow rate of return atau disingkat dengan IRR atau DCFR. DCFR atau IRR adalah tingkat diskonto atau discount rate yang membuat nilai sekarang dari arus kas masa depan sama dengan investasi awal. Rumus mencari R adalah sigma N T sama dengan 1, cash flow tahunan dibagi dengan 1 tambah R pangkat T sama dengan investasi awal. Kelebihan dari metode ini memperhitungkan nilai waktu uang, memberikan tingkat pengembalian yang bisa dibandingkan dengan suku bunga pasar. Untuk kekurangannya rumit secara matematis dan bisa menghasilkan lebih dari 1 IRR jika arus kas berubah-ubah atau non-conventional cash flow. Yang keempat adalah net present value atau disingkat dengan NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar atau investasi awal. Rumusnya sigma N T sama dengan 1, cash flow dibagi 1 tambah R pangkat T sama dengan, dikurang investasi awal. Kelebihan dari NPV ini ialah memperhitungkan nilai waktu uang, menunjukkan nilai tambah bersih proyek. Untuk kekurangannya membutuhkan estimasi arus kas depan dan tingkat arus kas masa depan dan tingkat diskonto yang tepat. Dan terakhir yang kelima, MEPI atau Machinery and Elite Product Institute. Metode ini ialah metode yang lebih banyak digunakan dalam analisis investasi aset tetap industri manufaktur, khususnya untuk mesin. MEPI memperhitungkan penghematan biaya operasional sebagai pengganti keuntungan. Rumusnya tidak ada rumus baku, namun biasanya mirip konsep IRR dan NPV, hanya variabelnya diganti menjadi penghematan biaya tahunan diperbandingkan dengan investasi awal. Kelebihan dari MEPI ini sendiri spesifik untuk keputusan penggantian atau peremajaan mesin, mempertimbangkan manfaat ekonomis, jangka panjang, dan efisiensi. Untuk kekurangannya yaitu kurang umum digunakan secara luas, kebutuhan asumsi teknis dan perhitungan efisien yang akurat. Terakhir, perbandingan dan kesimpulan. NPV sering dianggap yang paling baik dan akurat karena memperhitungkan nilai waktu uang,
memberikan gambaran apakah investasi menambah nilai perusahaan. Namun dalam praktik bisnis, banyak yang masih memakai payback period karena mudah dan cepat, dan juga IRR untuk melihat tingkat pengembalian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.